Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya menggunakan teori Johari Window atau jendela Johari. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa sih Johari Window itu atau jendela Johari. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi merupakan elemen kunci dalam membangun hubungan yang sehat dan efektif. Salah satu aspek penting dari komunikasi adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami diri sendiri, serta bagaimana kita dipersepsikan oleh orang lain. Tanpa pemahaman ini, miskomunikasi dan kesalahpahaman sering kali terjadi, yang dapat menghambat produktivitas dan keharmonisan dalam berbagai konteks, baik personal maupun profesional. Konsep Johari Window yang diperkenalkan oleh Joseph Luft dan Harrington Ingham pada tahun 1955 merupakan alat yang efektif untuk membantu individu mengembangkan kesadaran diri dan meningkatkan keterbukaan dalam komunikasi. Melalui 4 kuadran yang menggambarkan berbagai aspek dari kesadaran diri, pribadi terbuka, pribadi buta, pribadi tersembunyi, dan pribadi tidak dikenal. Konsep ini memberikan kerangka kerja untuk mengeksplorasi dan memahami dinamika interpersonal. Dengan memahami dan menerapkan konsep Johari Window, individu dapat meningkatkan keterampilan komunikasi, memperbaiki hubungan antar pribadi, dan menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan saling percaya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari dan mengaplikasikan konsep ini dalam proses perkenalan diri, agar komunikasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Suatu kerangka yang semakin terkenal untuk menganalisa dinamika interaksi antara seorang dengan orang lain adalah jendela Johari atau Johari Window, dikembangkan oleh Joseph Luft dan Harry Ingham sehingga bernama Johari. Model ini dapat digunakan untuk menganalisa konflik antar pribadi. Dalam istilah-istilah sederhana, seseorang pribadi dapat dipandang sebagai saya dan orang-orang lain dipandang sebagai kamu dalam interaksi dua orang. Berikut ini akan diringkas menjadi 4 kuadran: pribadi terbuka, pribadi tersembunyi, pribadi buta, dan pribadi tak dikenal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pribadi terbuka atau open self, menggambarkan keadaan atau hal yang diketahui diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, pribadi tersembunyi atau hidden self. Dalam situasi ini, orang mengenal dirinya sendiri, tetapi tidak dikenal orang lain. Yang ketiga, pribadi buta atau blind self. Dalam situasi ini, orang mengenal pribadi orang lain, tetapi tidak mengenal dirinya sendiri. Yang keempat, ada pribadi tak dikenal atau unknown self. Ini secara potensial merupakan situasi yang paling eksplosif. Orang tidak mengenal baik dirinya sendiri maupun orang lain. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan diri saya dengan menerapkan konsep Johari Window atau jendela Johari. Perkenalkan, nama saya Nadia Selviani, sering dipanggil Nadia. Saya adalah mahasiswi semester 4 Prodi Manajemen di Universitas Kutai Kartanegara. Saya sangat menikmati pelajaran yang melibatkan perhitungan seperti matematika dan statistik. Selain kuliah, saya cukup aktif dalam kegiatan organisasi dan sering terlibat dalam berbagai kegiatan kepanitiaan yang membutuhkan keahlian administrasi. Ada satu hal yang mungkin belum banyak orang tahu tentang saya. Meskipun saya tampak sangat percaya diri saat berurusan dengan angka dan administrasi, sebenarnya saya sering merasa cemas jika harus berbicara di depan umum. Namun, saya sedang bekerja keras untuk mengatasi rasa cemas ini sampai dengan sekarang. Saya sadar bahwa ada hal-hal yang mungkin saya tidak sadari tentang diri saya yang orang lain lihat. Sebagai contoh, beberapa teman dekat saya mengatakan bahwa saya cenderung terlalu perfeksionis dan kadang-kadang bisa terlalu keras pada diri sendiri ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Saya berusaha untuk lebih santai dan fleksibel, dan kritik dari teman-teman membantu saya dalam proses ini. Tentu saja ada banyak hal tentang diri saya yang belum saya ketahui, yang mungkin akan terungkap seiring dengan perjalanan dan pengalaman hidup saya di masa mendatang. Saya sangat antusias untuk belajar lebih banyak tentang diri saya sendiri, baik melalui studi maupun interaksi dengan orang lain. Dengan menggunakan Johari Window, saya berharap dapat lebih memahami diri saya sendiri dan membuka ruang untuk umpan balik dari orang lain, agar saya bisa berkembang lebih baik secara pribadi maupun profesional. Terima kasih telah mendengarkan perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kesimpulannya, kita telah mendalami konsep Johari Window dan bagaimana penerapannya dapat memberikan manfaat signifikan dalam proses perkenalan diri. Konsep Johari Window dengan 4 kuadrannya, open, blind, hidden, dan unknown, membantu individu untuk memahami dan mengelola informasi tentang diri mereka sendiri, serta bagaimana mereka dipersepsikan oleh orang lain. Penggunaan Johari Window dalam perkenalan diri tidak hanya membantu dalam meningkatkan kesadaran diri, tetapi juga mendorong komunikasi yang lebih terbuka dan jujur antara individu. Dengan memperluas area open melalui umpan balik dan pengungkapan diri, seseorang dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan autentik dengan orang lain. Ini juga membantu mengurangi area blind dan hidden, sehingga mengurangi potensial konflik dan kesalahpahaman. Secara keseluruhan, penerapan Johari Window dalam perkenalan diri adalah alat yang efektif untuk pengembangan pribadi dan interpersonal. Dengan mempromosikan transparansi dan saling pengertian, konsep ini dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun hubungan yang saling mendukung dan harmonis, baik dalam konteks pribadi maupun profesional.